Baik, Dia telah memimpin kita sampai di bulan Juni ini. Karena ada hal yang ingin Dia selesaikan melalui gerejanya, supaya apa yang ditetapkan di surga digenapi di bumi. Dan berbahagialah kita karena kita adalah bagian dari orang-orang yang menyaksikan dan mengalami penyelesaian Tuhan dalam nubuatannya, dalam isi hatinya, sejak dalam kekekalan sampai kepada akhirnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur bahwa minggu pertama bulan Juli ini Bapak Benget telah membagikan kepada kita tentang komunitas yang bersepakat. Beliau menyampaikan pesan yang sangat penting sekali. Kita harus memulai bersepakat dengan Kristus juru selamat kita. Dan kita ini pemilik Kristus. Kristus pemilik kita, saudaraku maksud saya. Dia telah menebus kita untuk menjadi miliknya. Jadi kita harus komit sama Dia. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ternyata setelah kita ditebus menjadi miliknya, kita pun harus bersepakat dengan tubuh Kristus, dengan komunitas. Adalah hal yang aneh sekali ketika orang ditebus lalu tidak tinggal dalam komunitas. Tidak diproses dalam komunitas. Aneh, saudaraku. Karena Tuhan selalu menggunakan instrumen komunitas untuk kita yang telah diselamatkan, disucikan, dan akhirnya dimuliakan itu di dalam komunitas. Jadi gak berlebih-lebihan, saudaraku, kalau dikatakan bahwa tanpa komunitas kita tidak akan diselamatkan. Tidak berlebih-lebihan, saudaraku. Karena keselamatan itu awalnya itu penebusan Kristus itu baru awalnya. Tuhan ingin kita setia sampai akhir. Bagaimana kita setia sampai akhir, saudaraku? Komunitaslah rumah Tuhan itu. Komunitas itulah perangkat yang Allah gunakan. Dia ada di sana untuk memimpin kita dari masa lalu kita untuk jadi serupa dengan Kristus, diubahkan serupa Kristus. Tuhan tidak menjemput gereja yang kalah, gereja yang lemah, gereja yang sakit. Itu bukan menjemput itu. Tuhan menjemput gerejanya mempelai wanitanya yang tak bercacat celah, yang tak bercacat kerut, serupa dengan Kristus. Itu yang akan dijemputnya. Dan tidak mungkin tanpa instrumen yang namanya komunitas. Penting sekali, saudaraku, dengarkan nanti rekamannya, saudaraku, supaya kau diperbarui. Lalu kita melihat lagi minggu kedua bagaimana Bapak Jeff penatua kita, saudaraku, mengingatkan kita kembali pentingnya hal dasar di dalam komunitas. Tidak mungkin, saudaraku, kita bisa bersepakat tanpa pengampunan. Karena kekristenan itu dibangun oleh pengampunan. Di kayu salib pengampunan itu dua karakter sifat Allah yang agung itu berjumpa. Kasih dan keadilannya bersatu, itu pengampunan. Dan jangan pernah lupa, saudaraku, pengampunan itu bukan cuma di masa lalu. Hari ini dan seterusnya kita harus bawa. Ampuni orang bersalah. Dan Pak Jeff mengingatkan kalau kita tidak mengampuni orang bersalah, itu tanda bahwa kita belum pernah diampuni oleh Tuhan. Hati-hati, saudara, itu peringatan keras. Kalau menurut saya itu profetik perkataan Pak Jeff, saudaraku ya. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita masih suka menyimpan kesalahan orang lain, saudaraku, itu tanda bukti bahwa kita belum diselamatkan. Tanda orang sudah diselamatkan ada Kristus. Kristus yang memenuhi kita, pasti Kristus yang mengampuni. Pak Jeff berbicara kuat sekali dengan banyak contoh. Nah, saudaraku, lihat rekamannya. Lalu kemudian saudaraku yang ketiga, minggu lalu Pak Yongki juga membawakan kepada kita bahwa tidak ada hal yang terlalu berat, saudaraku, kalau kita bekerja bersama-sama dalam kesepakatan di komunitas. Masih ingat ilustrasinya minggu lalu? Yang ada orang sakit, saudaraku, digotong 4 orang itu ya. Kalau di tempat lain, saudaraku, disuruh gotong muter dulu, saudaraku, 2 kali. Biar bisa merasakan. Karena kalau kita cuma baca gambar bahwa ada orang sakit diturunkan dari loteng, itu kayaknya gampang banget bacanya kan. Melakukannya itu gak semudah itu. Berat sekali, saudaraku. Tetapi sepadan, saudaraku, dengan pengorbanan yang diberikan, saudaraku, impactnya adalah mujizat kesembuhan. Impactnya, saudaraku, banyak orang terinspirasi semakin mengakui kedaulatan Kristus, Allah yang telah datang menjadi manusia. Saudara lihat YouTube-nya, jangan sungkan-sungkan, saudaraku. Kalau kita punya waktu scroll yang lain-lain, saudaraku, gunakan untuk scroll firman Allah, khotbah minggu lalu, saudaraku, supaya kita disegarkan. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai, saudaraku. Tema saya hari ini bertekun dalam akuntabilitas dan berdoa. Saya akan menekankan tentang berdoa. Kita masuk melalui 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang.
tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ingat saudaraku, Korintus ini dituliskan tahun 56-57 saudaraku, Masehi saudaraku ya. Nah Kisah Para Rasul ini dicatat lebih tua saudaraku. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga itu bukan gak ada yang tahu. 500 lebih yang melihatnya. Saksinya 500 lebih saudaraku. Gak main-main saudaraku. Karena kalau menurut perjanjian lama, 2-3 orang saksi sudah meneguhkan perkara. Sudah sah. Tapi ini 500 gak tanggung-tanggung saudaraku. Ya udah 500 saja masih banyak yang hoak saudaraku ya. Digosipin saudaraku ya. Tapi saudaraku itu pilihan. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 14-15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Saya akan membahas ini saudaraku. Bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata. Dan selanjutnya saudaraku ya. Saya nggak lanjutkan karena saya mau menekankan tentang. Membandingkan ayat pertama dan kedua. Saksinya 500 lebih. Tapi yang setia berdoa 120 orang saja. Memang saudaraku tepatlah seperti pernyataan Leonard Ravenhill dikatakan. Ibadah doa adalah anak tiri gereja. Dia tidak diingat, dia tidak diinginkan, dia tidak dicintai. Tapi kalau perayaan ulang tahun itu sangat disukai. Ya kendurian, acara-acara makanan itu paling disukai saudaraku. Tapi kalau acara ibadah doa itu gak disukai. Bagus saudara, jangan bilang amin saudaraku ya. Karena kita akan berdoa semuanya, haleluya. Nah saudaraku, jadi sudah sejak ini udah murid-murid Yesus itu. Yesus sebelum naik ke surga dia ngomong, kamu harus menantikan itu di Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena memang saudaraku, Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Galilea, di Nazaret saudaraku. Pelayanan di Kapernaum di sekitar Galilea saudaraku. Tetapi dia akan launching gerejanya. Gereja harus dilahirkan di Yerusalem karena Yerusalem adalah kota yang Allah tetapkan. Kota kudusnya. Tetapi yang maksud Tuhan itu hanya sebagai, ingat perjanjian lama saudaraku, adalah sebuah simbol. Karena yang ia maksudkan sejatinya Yerusalem itu adalah Yerusalem baru. Kalau bahasa kita itu surga. Yerusalem baru itu adalah Tuhan di antara umatnya. Itu surga saudaraku. Bukan surga bidadari saudaraku. Bidadari gak masuk surga, haleluya. Surga Tuhan gak pernah nebus bidadari saudaraku. Tuhan menebus umatnya. Jadi kalau saudara menginginkan itu surga yang satu lagi saudaraku. Saudara gak boleh salah pilih saudaraku. Karena saudaraku saya ada banyak begitu pertanyaan dalam. Saya gak tahu semua Alkitab saudaraku. Banyak saya gak tahu. Banyak pertanyaan yang saya ingin tanya sama Tuhan. Tetapi saya sudah bisa bayangkan saudaraku. Sekali kita sudah berjumpa Yesus di dalam kekekalan di sorga saudaraku. Semua pertanyaan itu kan sirna semuanya. Karena kemuliaan, keagungan. Dia yang mengasihi kita tanpa syarat. Yang menerima kita apa adanya. Yang tidak pernah lelah-lelahnya. Memberikan ruang penerimaan senantiasa dari waktu-waktu. Saya pikir semua pertanyaan itu tidak jadi penting lagi. Karena Yesus yang teramat penting sudah di hadapan kita. Saudaraku, apa yang sedang memenuhi hatimu? Berita-berita apa yang sedang menguasaimu hari ini? Perang itu ya? Oh senyum saudaraku? Gak apa-apa saudaraku, karena memang kita dipanggil untuk mengamati. Saya cuma mau menyampaikan terkait itu saudaraku, nanti saya akan sambung kepada firman Tuhan saudaraku. Saya akan bacakan satu ayat. Bilangan 23 ayat 24. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina. Dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ini nubuatan Bileam saudaraku. Dia pada waktu itu Israel ingin masuk tanah perjanjian. Ingat kita ada tanah perjanjian kita kekekalan saudaraku. Sebelum masuk tanah perjanjian. Dia di booking oleh Balak saudaraku. Penguasa Moab saudaraku. Untuk mengutuk bangsa Israel. Karena Israel telah mengalahkan Mesir yang besar. Super powernya pada waktu itu Mesir saudaraku. Kalau sekarang kan Amerika. Kalau itu Mesir. Udah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan?
Allah, Elohim, Yahweh itu saudaraku yang telah datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengalahkan, menghukum ilah-ilah Mesir. Dan ketakutanlah bangsa-bangsa. Karena ketika setiap mereka berkemah saudaraku, malam-malam tiang api segede Tugu Monas kurang lebih saudaraku. Siapa yang berani dekat saudaraku, binatang juga takut saudaraku. Bangsa-bangsa ngeri saudaraku. Makanya disebut dialah penjaga Israel yang gak pernah terlelap, gak pernah tertidur. Nah saudaraku, kenapa sedikit saudaraku, kenapa Israel harus menyerang Iran saudaraku? Karena Iran lah yang membiayai Hamas, membiayai Hezbollah, membiayai Houthi saudaraku. Yang selalu ini menyerang roket ke rudal kepada Israel saudaraku. Sumber keuangannya semua dari Iran saudaraku. Kalau tidak dibereskan pusatnya saudaraku, tidak. Nah di sini lihatlah suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina. Saudara tahu apa operasi perang ini namanya? Rising Lion. Saya tuh nggak terlalu peduli saudaraku. Tetapi saya juga menaruh perhatian saudaraku. Karena Tuhan itu kalau berjejak saudaraku, jejak-jejaknya kelihatan saudaraku. Dia roh, dia tidak dilihat. Tapi karya-karyanya itu saudara, engkau pasti bisa melihat gitu loh. Setelah Israel menghukum Hamas, menghukum Hezbollah, menghukum Houthi, dia harus masuk kepada sumbernya saudaraku. Dan dia tidak benci Iran. Dia membenci rezim yang melawan, yang mengancam warga negara Israel saudaraku. Makanya dia akan bereskan. Jangan takut, jangan tunggu. Akhirnya jawabannya Iran masih kalah saudaraku. Gak usah nunggu-nunggu saudaraku ya. Nah saudaraku, bukan itu yang mau pesan dari ayat ini saudaraku. Tapi yang saya mau katakan gini saudaraku. Saya garis bawahi tentang seperti bangsa yang bangkit seperti singa betina. Singa betina saudaraku. Dia sudah maju berperang. Maju. Dan itu akan membangkitkan amarah-amarah yang tidak sesuai dengan dia. Dan itulah yang akan membangkitkan bangsa-bangsa nanti marah saudaraku. Karena berita kekalahan itu saudaraku. Dan itulah yang akan membawa bangsa-bangsa berhimpun dalam perang akhir yang namanya Harmagedon. Dan jangan lupa itu sudah ditetapkan, itu harus terjadi. Saudara gak bisa tengking saudaraku. Karena di sanalah Allah akan menghukum bangsa-bangsa yang melawan saudaraku. Yang menghujat Allah saudaraku. Untuk dia akan menyelesaikannya supaya dia datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Di mana Yesus Kristus akan memerintah. Nah itulah saudaraku yang akan terjadi. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ingatlah di sini. Saya sangat tersentuh ketika disebutkan singa betina. Saudaraku dalam peperangan tuh singa betina memang perang itu duluan saudaraku. Dia kalau merebut mangsa saudaraku dia perang duluan. Tapi nanti saudaraku singa jantan itu akan datang. Jadi dia berperang sebenarnya sedang mau memanggil singa jantan itu saudaraku. Dialah Ariel itu saudaraku. Singa Yehuda itulah. Dialah kepala gereja saudaraku. Yang akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Saudara gak happy kayaknya dengernya. Saya sih senang banget saudaraku. Saya bahagia banget Ariel itu. Singa Yehuda itu akan mendirikan kerajaannya saudaraku. Sehingga kalau dia berdiri saudaraku. Engkau gak perlu lagi menikmati segala kesusahan derita yang iblis kerjakan melalui dosa. Tapi engkau melihat, menikmati kuasa dan kasihnya yang tidak terbatas. Sekarang ini pun kita sudah bisa nikmati kasih kuasa yang gak terbatas saudaraku. Tapi kadang-kadang respon kita salah terhadap situasi yang kita jalani saudaraku. Nah, saudaraku, jadi kita melihat di sini. Semua bertekun sehati dalam doa. Sebelum Yesus datang ke muka bumi ini. Allah Elohim Yahweh itu sebelum dia mengenakan tubuh jasmanianya, dia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, ada seorang perantara perjanjian lama perjanjian baru yang Tuhan bangkitkan, namanya Yohanes Pembaptis. Dialah yang berseru-seru kepada bangsa Israel yang murtad. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah dan sebagainya saudaraku. Hari ini gereja dipanggil untuk menyiapkan kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya saudaraku? Berdoa. Bukan nunggu-nunggu. We sera whatever will be. Enggak begitu saudaraku. Gereja Tuhan itu bukan gereja Tuhan yang kayak begitu saudaraku. Gereja Tuhan dia harus berdoa. Karena mempelai prianya akan datang.
Sementara kita disucikan dari waktu ke waktu di komunitas saudaraku. Dan diubahkan dalam keserupaan dengan Kristus. Dia akan datang pada akhirnya saudaraku. Bagaimana menyiapkannya saudaraku? Tidak cara lain. Berdoa. Berdoa, tapi jangan berdoa sendirian saudaraku. Berdoa sendiri private oke. Tetapi saudaraku masuklah kepada dalam doa komunitas. Siapkan jalan bagi Kristus untuk melawat bangsa-bangsa. Saudaraku, saudara mesti tahu. Kebanggaan rohani terbesar di muka bumi ini saat ini ada di dalam Iran. Iran tuh banyak sekali berpaling mengikut Kristus. Banyak sekali. Itu di belakang ada Ibu Nita tuh udah pernah ke sana kayaknya tuh. Udah melihat kuburannya. Siapa tuh? Ratu apa itu? Saya lupa. Di perjanjian lama. Oke. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Saya cuma mau katakan saudaraku. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Jangan berdoa untuk berdoa. Berdoa untuk apa yang Tuhan ingin laksanakan di muka bumi ini. Berdoa secara profetik adalah berdoa supaya kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Bukan kehendak kita, kehendaknya. Jika cawan ini boleh lalu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Itu doa Tuhan Yesus, itu juga yang harus menjadi doa gereja Tuhan di akhir zaman. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Kita lanjutkan saudaraku. Nah ini kita masuk kepada teks nats kita hari ini. Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ayat ini adalah akibat dari apa? Dari peristiwa Pentakosta. Pentakosta di perjanjian lama saudaraku adalah turunnya Taurat Tuhan di Sinai saudaraku. Di mana ada 3.000 orang saudaraku, akhirnya saudaraku mati. Karena pada waktu itu mereka menyembah apa? Patung emas saudaraku. Dan apa? Musa lalu kemudian membantingkan batu loh tersebut. Lalu yang mengikut dia hanya grup Lewi saudaraku. 11 Israel berseberangan sama dia. Saudaraku, 3.000 orang mati. Tapi pada hari Pentakosta 3.000 orang yang mati bagi dirinya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kedatangan Roh Kudus di muka bumi ini. Saudara mesti ingat saudaraku, di dalam perjanjian lama saudaraku, Roh Allah itu nggak pernah menetap tinggal di bumi. Dia hinggap kepada nabi-nabinya, dia hinggap kepada pelihat-pelihat, dia balik lagi saudaraku. Dia hinggap kepada Simpson, dia hinggap kepada Saul, dia hinggap kepada Daud, dia hinggap kepada Elia, tapi dia balik lagi. Nggak pernah menetap. Tapi peristiwa Pentakosta saudaraku, peristiwa yang nggak pernah boleh dilupakan oleh siapapun. Karena pada waktu itulah Allah yang berhuni di dalam kekekalan yang sempurna itu saudaraku. Dia masuk ke dalam alam fana saudaraku. Tinggal di muka bumi ini. Tinggal di dalam gerejanya. Di dalam hatimu yang percaya kepada Kristus. Dia tinggal di hati kita. Kita nggak terlalu berasa manfaatnya saudaraku. Bangsa Israel dulu kalau mau ketemu Tuhan bagaimana? Nggak bisa ketemu langsung saudaraku. Hanya imam yang ketemu. Apakah imam? Enggak. Hanya imam besar yang ketemu. Imam-imam itu hanya melayani di ruang suci. Ruang pelataran dan suci. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Berarti cuma imam besar. Dan satu orang. Bangsa Israel di luar. Dan mesti kudus. Nggak kudus mati. Jadi ngeri-ngeri juga ketemu Tuhan pada waktu itu saudaraku. Imam itu saudaraku. Kalau nggak kudus mati. Tapi hari ini saudaraku. Roh Kudus tinggal di hati kita. Saya berharap saudara bisa melihat perbedaan ini. Dan boleh bersuka cita merayakan dengan gembira saudaraku. Dia memutuskan mau tinggal di dalam diri kita yang bobrok, yang kotor. Dia yang kudus, dia yang mulia. Yang penuh cinta, kasih kepada kita. Dia mau tinggal di hati kita. Seharusnya kita menjadi orang yang paling bersuka cita di muka bumi ini. Seringkali kita bersuka cita karena dapat bonus, karena naik pangkat, karena dapat THR saudaraku. Tapi saudaraku, Allah telah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Jadi ingat Pentakosta, ingatlah selalu bahwa Allah tinggal di dalam diri kita. Betapa repotnya dulu bangsa Israel saudaraku kalau mau beribadah. Harus bawa kambing, bawa ayam semua. Bawa ayam gak ada saudaraku. Kambing, ayam itu makanan saya.
Ayam makanan saya tuh, kambing saudaraku, sapi saudaraku ya, domba saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, repot banget. Bisa bayangin gak Abah Love MTS datang ke sini, bawa domba-domba, bawa kambing, waduh repot bener saudaraku. Ya, sekarang kita datang bawa diri kita. Makanya kalau kita sudah datang, saudaraku, jangan kita cuma menjadi penonton, kita harus menjadi pelaku aktif, buka hati. Katakan amin setiap dari firman yang diberitakan. Dan setiap pujian yang diangkat kepada Kristus. Agungkan dia. Seolah-olah gue gak punya hari esok lagi saudaraku. All out habis-habisan sama Kristus. Nah ingat Pentakosta, ingat apa saudaraku? Sering orang ingatnya adalah bahasa lidah. Orang ingatnya peristiwanya organisasi tertentu. Yang namanya Pentakosta saudaraku. Ingat Pentakosta ingatnya apa? Ingatnya lidah-lidah api dan sebagainya. Kesalahpahaman tentang Roh Kudus. Mari kita lihat selanjutnya berikutnya. Saudaraku, kita selalu ingat bahwa Roh Kudus adalah kekuatan energi. Enggak salah, karena itu yang paling menonjol saudaraku. Tetapi kita harus ingat bahwa dia adalah Allah. Pribadi ketiga Allah Tritunggal. Dialah Allah yang berpribadi. Dia bisa berpikir, berkehendak, berbicara, berduka. Dia bukan sekedar hembusan, pneuma, roh saudaraku. Bukan sekedar itu saudaraku. Dia adalah Allah. Esensinya dia adalah Allah saudaraku yang kudus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Ini harus dibereskan saudaraku. Karena kalau enggak kita hanya mengejar tanda-tanda saudaraku. Kita enggak mengejar pribadinya. Kita memperlakukan seolah-olah dia adalah jimat sakti, kuasa sakti untuk memperoleh pencapaian kita. No, dia adalah Allah yang kepadanya kita dengan serta-merta sujud menyembah, menghormati yang kudus, yang mulia tersebut, mengagungkan dan memberikan diri kita karena dia layak saudaraku. Jadi hari ini ingat Roh Kudus, seharusnya ingat dia adalah Allah Tritunggal. Dia Allah yang menciptakan jagat raya ini, memeliharanya, dan dialah yang akan membawa kita kepada keserupaan Kristus. Orang yang mengatakan dirinya cinta Yesus karena karya Roh Kudus bekerja di hatinya, dia bisa cinta Tuhan Yesus. Orang yang akan diubahkan serupa dengan Kristus pun adalah orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus saudaraku yang akan membawa buah-buah saudaraku dalam dirinya saudaraku, yang membuat kita membenci dosa, menanggalkan masa lalu kita, dan punya perspektif yang baru tentang kekekalan, yaitu Kristus dan kehendaknya saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita membangun hubungan dengan dia. Makanya dikatakan dalam ayat yang lain, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus itu apa sih artinya? Apa Roh Kudus baperan? Enggak saudaraku, dia Allah yang kudus. Tidak bisa tersentuh dengan hal-hal yang fana, yang recehan begitu saudaraku. Dia agung, gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tuh berduka begini. Mana di sini ada orang tua? Kalau engkau di sini ada orang tua, sebagai orang tua engkau punya anak. Kalau anakmu lebih mendengarkan anak tetangga, lebih mendengarkan orang-orang di luar, padahal engkau yang menyediakan, menyekolahkan dia, memberi dia makan, melindungi dia, bagaimana perasaanmu orang tua? Kalau dia anak kita lebih dengar-dengaran saudaraku sama kesesatan di luar, bagaimana perasaan? Duka kan, kita berduka. Demikian juga dengan Roh Kudus. Karena dialah yang telah bekerja menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita akan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Lalu saudaraku, setelah dia bekerja, lalu kita lebih mendengarkan diri kita sendiri. Lebih suka mendengarkan berita-berita di luar daripada mendengarkan dia yang mau berbicara melalui firman-Nya. Dia berduka saudaraku. Ketika ada keputusan saudaraku untuk memilih. Kita tahu ini kepilihan yang Tuhan gak suka, gak berkenan. Ini kesukaan kita. Lalu kita memilih, jangan kehendakmu menjadi, kehendakku yang jadi. Itu dia berduka. Saya tidak menyerang pribadi satupun di ruangan ini saudaraku. Saya gak punya hubungan. Tapi saya ingin katakan saudaraku, jangan beri tempat kepada iblis.
tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bagaimana kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita suka ngutang. Ketika kita suka ngutang, kita tidak pernah berharap sama Tuhan. Kita berharap kepada si pemberi utang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17, 5 dan 7. Saudaraku, saya nggak mau nyindir siapapun di ruangan ini. Tapi saya ingin berkata, jangan berhutang. Berharaplah sama Tuhan. Di komsel kami, saudaraku, ada seorang radikal, saudaraku. Gak punya rekening bank, saudaraku. Gak punya pekerjaan yang pasti. Tetapi dia seorang yang mengandalkan Tuhan. Kalau bersaksi di komsel, dia datang. Oh, anak saya butuh 7 juta, 5 juta, 20 juta, saudaraku. Gak punya uang, saudaraku. Tapi dia selalu setiap hari bangun pagi jam 4. Berdoa pribadi. Menikmati Roh Kudus, menikmati firman Allah. Jam 5 dia akan bangun keluarganya, mesbah keluarga. Tapi dia sebagai kepala keluarga doa jam 4 pagi dulu. Sampai jam 5, jam 5. Entah bagaimana saudaraku nanti ada tuh hari itu. Untuk kebutuhan bisa sampai 22 juta, pernah 40 juta saudaraku dalam sehari saudaraku. Padahal gak punya penghasilan yang pasti saudaraku. Dia dapatkan itu. Dan dia marah sekali ketika istrinya, saudaraku, suatu saat, ya kan, istri kan yang ngatur kelola keuangan, saudaraku, khawatir kan? Dia marah. Kau kayak nggak tahu saja bagaimana Tuhan sudah pelihara kita berpuluh-puluh tahun. Kok masih ingat ketakutan yang kayak begitu katanya. Tapi dia marahin, dia benar-benar berdoa, bukan marah-marah nggak karuan, saudaraku. Ntar ada tuh, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya sedang menunjukkan kepada saudara, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang saya sebut tadi gak tamat SMP saudaraku. Tapi anaknya lulusan Jerman. Dan dapat pekerjaan baik sekarang. 5 anaknya, 4 udah lulus kuliah, 1 lagi tinggal menyelesaikan. Saya ingin beritahu kepada saudara, dia hidup, dia dapat diandalkan. Sejauh mana engkau radikal sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang harus diperbuat. Karena dia sedang menantikan kita saudaraku. Dia Allah yang hidup. Kita lanjutkan dulu saudaraku. Apa akibat dipenuhi Roh Kudus dan mengalami Kristus? Apa akibatnya? Mesti ada saudaraku. Akibat kita sekolah ada. Akibat kita bekerja ada. Akibat kita nganggur ada juga. Akibat kita mengambil keputusan yang salah ada akibatnya. Sekarang pertanyaannya apa akibat dipenuhi Roh Kudus dan mengalami Kristus? Saudaraku dikasih Tuhan, di waktu yang lampau tanda orang dipenuhi Roh Kudus kita yang mengajarkan tentang bahasa lidah. Gak salah saudaraku. Tanda pertama kali bahasa lidah gak salah saudaraku. Tapi gak boleh berhenti sampai situ saudaraku. Karena kita akan dirugikan sangat kalau tanda penuh Roh Kudus adalah bahasa lidah. Saya ingin memberikan suatu perspektif yang baru yang silakan diuji sama-sama. Slide berikutnya. Inilah tanda orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Yang pertama, dia dipenuhi oleh buah roh. Karena yang memiliki buah roh itu adalah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu milik Roh Kudus. Kalau dia ada di hati kita, itu buah aja. Kalau orang bahasa lidah doang, tat, belum menunjukkan buah-buah ini saudaraku. Harus kelihatan. Kasih, sukacita, dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus dipenuhi kasih. Karena Allah itu kasih. 1 Korintus 13, amin. Dan lihat saudara-saudara, komplit. Go and make disciples. Orang yang dipenuhi Roh Allah, ingat kan? Tapi kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tanda orang mengasihi Kristus, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalemnya. Oh, saudaraku dikasih Tuhan.
Saya yang terlewatkan saudaraku, maaf. Saya mau manggil saudara saya Samuel Gita maju ke depan. Ini saksi Komsel, saya sure khotbah sampai lupa. Kita mau dengar kesaksian. Saudara di Komsel, saya post dulu ya saudaraku ya. Kelewatan. Maafkan saya. Maju. Ini kesaksian menarik saudaraku, bagaimana Tuhan mengubahkan hati seorang. Ini karya Roh Kudus saudaraku. Di dalam komunitas. Sampaikan Sam dan Gita. Yang kiri. Yes, shalom Bapak Ibu. Kenalkan saya Samuel, ini istri saya Gita. Kita dari Komsel Basic, areanya Kak Johan, PKS-nya Ko James. Sebelum lanjut ke kesaksian, saya mau ceritakan dulu latar belakang keluarga saya. Saya ini berdua ini masih terbilang cukup muda ya gitu, umur kami masih di awal 30-an gitu. Tapi kami dulu sebelum pernikahan itu kami di masa pranikah kami jatuh ke dalam dosa sehingga mengakibatkan kami harus menikah di usia yang sangat muda gitu. Yang dimana di umur kami yang masih belia itu, masih umur 20, kami udah memiliki anak. Dan hari-hari ketika kami berumah tangga, ketika masih muda ini, kami masih bawa ego kami masing-masing gitu. Sehingga kami sering kali konflik, sering kali ada pertikaian dalam rumah tangga kami. Dan itu berlangsung cukup lama gitu. Yang dimana masa-masa itu pun saya juga masih belum memiliki komunitas. Saya juga ibadahnya juga bisa dibilang ya sekenanya, maksudnya kadang datang kadang enggak gitu kan. Kadang paling sering datang ya Natal kalau enggak Paskah gitu. Nah terus sering berjalannya waktu, makin kita bertambah umur pernikahan kami, yang ada kami makin lebih sering bertikai gitu, berkonflik. Yang dimana ada satu titik saya kayak nggak bisa nggak bisa mengampuni lagi, nggak bisa terima lagi, dan saya memutuskan untuk ya sudah, saya langsung akhirnya bicara sama ayah mertua saya, sama ibu saya gitu kan. Ya udah ini kayak akhirnya kita mesti berpisah deh gitu kan. Gak bisa kita terusin lagi, ini kayak udah gak mungkin gitu kan. Karena saya ngerasa saya sendirian gitu, kayak ngadepin semuanya gitu kan. Saya sendirian, saya ngerasa gak ada yang support saya gitu. Saya pikir ya udahlah, mendingan sendiri-sendiri sekalian aja gitu. Akhirnya terpikir untuk memutuskan untuk bercerai seperti itu. Tapi Tuhan berkata lain Bapak Ibu gitu kan. Tuhan Yesus sangat sayang gitu pada keluarga saya gitu kan. Dia sendiri mau datang ke kehidupan saya sehingga saya bisa seperti yang ada sekarang ini. Di kemudian hari Tuhan memakai caranya gitu kan lewat orang-orang di sekitar saya. Kebetulan nih mama saya ini sama mamanya Kak Johan ini temenan gitu ya, sahabat. Nah jadi saya diajak untuk ibadah ke MTHS ini. Akhirnya saya dipertemukan sama Kak Johan, saya diajak untuk ikut Komsel. Nah ketika saya diajak ikut Komsel ini, saya pertama juga berpikir gitu, waduh udah jarang ke gereja, saya juga masih hidup dalam dosa, saya pun juga merasa gak layak gitu. Saya merasa kalau diri saya tuh bukan bagian dari gereja gitu, bukan bagian dari orang-orang yang setiap minggunya datang terus terlihat hidupnya benar gitu ya, beda dengan saya gitu. Tapi di situ saya di encourage itu sama teman-teman dari Komsel itu untuk ayo join, ayo ikut dulu, kamu coba dulu. Di situ saya diajar banyak, saya diterima dengan sepenuh hati, saya didoakan, saya diberi nasihat yang membuat saya semakin hari saya ikut di komunitas ini, saya semakin pulih. Dipulihkan dari hati saya, cara berpikir saya, bagaimana saya belajar tentang Kristus lebih dalam lagi di dalam Komsel juga. Yang membuat akhirnya saya juga ada keinginan jangan cuma saya yang mengalami ini gitu, tapi istri saya juga gitu kan. Tapi pada saat itu istri saya juga masih belum mau ya untuk ikut Komsel gitu kan. Masih berhalangan dan sebagainya gitu. Tapi di sini dipraktekkan juga seperti yang tadi disampaikan sama Bang Darwin. Bahwasannya kita di sini di Komsel ini berdoa dan bersepakat
untuk mendoakan istri saya gitu. Mendoakan istri saya supaya istri saya juga mau ikut komsel, supaya sama-sama suami istri bersepakat dan dipulihkan gitu. Dan puji Tuhan gitu kan, Tuhan menjawab tubuhnya melalui komsel ini gitu kan. Akhirnya istri saya mau untuk join dalam komsel, dan ketika kita berdua sudah dalam komsel, kita berdua mau diajar, kita berdua mau untuk dipulihkan sama-sama, di situ Tuhan bekerja. Di situ sampai dengan hari ini saya percaya saya sudah semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dirubahkan untuk menjadi serupa Kristus. Gitu Bapak Ibu. Nah ini mungkin istri saya mau menambahkan. Mungkin yang Sam tadi bilang, saya tuh awalnya emang agak susah diajak komsel kan, karena saya mikir ngapain komsel gitu kan. Saya ngerasa diri saya udah berdosa, takutnya saya merasa ada penolakan di dalam komsel itu kan, karena background saya dengan Sam. Tapi malah sebaliknya, teman-teman di komsel kami malah menerima kami dengan baik, mengajar kami caranya bagaimana kami suami istri bisa pulih dengan kasih Kristus di situ. Dan tidak hanya berhenti sampai di kami, tapi anak kami juga suruh berkomsel gitu. Sebenarnya nggak suruh komsel, tapi memang anaknya sendiri mau tertanam di komsel itu. Dan kami berdua sudah sepakat untuk mengantar Selena, anak kami itu pergi komsel di Gempol. Awalnya saya bilang, aduh jauh banget si Selena mau komsel di Gempol, sedangkan rumah kami itu di Cipinang. Nah, tapi karena anak ini mau tertanam di komsel itu, karena kami juga support. Karena kami pikir kan di luar sana mungkin Bapak Ibu mungkin udah tahu kan, kalau anak-anak yang seumuran sekarang remaja tidak tertanam di komunitas yang benar, mungkin takutnya dia salah melangkah gitu kan. Jadi kami berdua bersepakat, saya yang mengantar Selena dengan kendaraan umum ke Gempol, nanti papanya yang jemput. Dia juga ikut komsel di Kega Bekasi ya. Cuma di yang Kega Bekasi itu dia online. Untuk itu mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak yang belum berkomsel bisa ikut komunitas anak-anak Kega, juga ada yang di youth juga gitu. Paling itu sih dari saya. Mungkin mau tambah. Sedikit tambah lagi bagaimana? Ya di sini kami sudah merasakan sendiri Bapak Ibu, bagaimana Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kami. Tuhan bekerja lewat tubuhnya itu lewat komsel gitu, Bapak Ibu. Dan kami teramat percaya Bapak Ibu, ketika kita mau merendahkan hati kita mau untuk ikut di dalam suatu komunitas yang dimana itu adalah tubuh Kristus itu sendiri gitu kan. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu gitu kan. Mungkin masalah kita dan masalah Bapak Ibu mungkin berbeda. Tapi jawabannya cuma satu, cuma Yesus Bapak Ibu. Gitu kan. Dan kami percaya kami percaya bahwa Tuhan bahwasannya ada buat kita semua ketika kita mau juga untuk join, bergabung dalam komsel. Jadi apabila Bapak Ibu di sini ada yang mungkin belum berkomunitas, monggo Bapak Ibu coba ditanyakan untuk bisa berjoin di komunitas yang mana, di komsel yang mana. Dan juga mungkin Bapak Ibu apabila ada yang masa-masa ini ngalamin kekeringan atau merasa, aduh kayaknya mau ikut komsel kok males ya gitu kan. Ayo Bapak Ibu kita mau sama-sama merendahkan hati kita untuk mau ikut lagi, join lagi komsel. Kita bergabung lagi sama tubuh Kristus untuk sama-sama berubah. Karena saya melihat bahwasannya ketika kita mau bergabung di dalam tubuhnya, kita langsung tersambung sama kepala, yaitu kepala gereja itu Kristus itu sendiri. Bagaimana kita mau dirubahkan serupa Kristus kalau kita di luar dari tubuh itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Sam, Gita. Luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja dalam keluarga Sam. Beliau mengantar anaknya itu untuk komsel, saudaraku. Tidak bertumbuh orang tuanya saja. Dia ingin Yerusalemnya, keluarganya bertumbuh sama-sama. Nganterin naik kendaraan umum loh saudaraku. Dan cukup jauh saudaraku. Saya sangat apresiasi untuk orang tua yang demikian saudaraku. Kita mulai segala sesuatu melayani dari keluarga kita dulu. Pastikan benteng pertahananmu adalah benteng pertahanan yang benar-benar kokoh. Jangan izinkan iblis masuk ke dalam keluargamu, memecah belahmu dan sebagainya. Nah jadi kita melihat di sini saudaraku, kuasa Allah bekerja menggunakan tubuhnya, komunitas. Saudara jangan berpikir Tuhan akan bekerja bagaimana. Enggak, Allah menggunakan tubuhnya. Allah menggunakan komunitas. Karena itu saudaraku, lihatlah contoh-contoh di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah pola gereja dilahirkan, gereja dibangun, dan gereja akan menyelesaikan.
Jadi gereja Tuhan di akhir zaman, jangan kita terpesona dengan apa yang terjadi fenomena dunia ini. Kita kembali kepada apa yang biblikal, saudaraku, Alkitab ajarkan. Jadi tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, dia dipenuhi oleh buah roh, hidup di dalam kasih, dan menjadi saksi. Tuhan gak memanggil kita menjadi penonton. Penonton itulah yang akhirnya, saudaraku, yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu penonton. Saudaraku, mendengarkan firman Tuhan hari Minggu atau di komsel dari Rabu dan sebagainya, itu adalah permulaannya. Tetapi kita didorong untuk melaksanakan apa yang kita terima tersebut. Karena hanya ketika firman dilakukan, kita akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, juga kemenangan demi kemenangan. Hanya ketika firman dilakukan, saudaraku. Kalau firman tidak dilakukan, saudaraku, itulah orang-orang Farisi, saudaraku, yang akhirnya Tuhan berdiri di depannya pun dia lihat sebagai satu musuh yang dia iri hati sama Tuhan. Saya percaya jemaat Abalaf MTS tidak demikian. Jemaat Abalaf MTS adalah orang-orang yang selalu peka akan pimpinan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat slide berikutnya. Kita mau melihat tentang gereja Tuhan sebelum dan sesudah Pentakosta. Kisah Rasul 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ingat saudaraku, kisah ini sudah terjadi 1900 tahun yang lalu. Mereka berdoa karena nggak tahu akan ada Pentakosta 10 hari setelah itu. Setelah 10 hari kenaikan Kristus, saudaraku, dia nggak tahu 10, dia cuma terima janji, tunggu aku di Yerusalem, kata Tuhan. Mereka berdoa, sepakat sehati. Padahal tadi yang menantikan itu, yang jadi saksi ketika Yesus kebangkit itu, saudaraku, 500 orang. Tapi yang bertekun cuma 120 orang. Mereka bertekun dalam doa. Mari kita lihat dalam 2:42. Tadi saya sudah baca, saya ulangi lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari kedua ayat ini ada satu yang gak hilang. Yaitu berdoa. Tapi kalau dulu doa menerima janji saja, saudaraku. Tapi ketika di Kisah Rasul 22:42, mereka setelah mendapatkan peristiwa Pentakosta pencurahan roh, mereka bertekun dalam pengajaran. Salah satu mendengarkan ulang khotbah hari Minggu, itu pun bertekun dalam pengajaran. Jangan biarkan khotbah-khotbah itu luput, saudaraku, dalam keseharian kita. Nanti saudara ingat khotbah saya hari ini, nanti minggu depan ada yang khotbah lagi, ini lupa, yang itu ingat. Nah, caranya supaya jangan itu, kan Tuhan sudah beri fasilitasnya. Semua itu ditaruh di YouTube, saudaraku. Ya, jadi saudara dengarkan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Setelah kita tahu firman Tuhan, jangan kita nikmati sendiri. Kita harus bagikan kepada keluarga kita, bagikan di komunitas sehingga semuanya terbangun. Itulah yang dilakukan setelah mereka menerima Pentakosta. Lalu mereka memecah roti. Memecah roti ini bicara tentang perjamuan, saudara, perjamuan kudus kalau kita. Lalu mereka berdoa. Saya sudah katakan tadi, kalau Yohanes Pembaptis, saudaraku, menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, kita pun harus menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan lewat berdoa sepakat. Berdoa bersepakat di keluargamu, berdoa sepakat di komunitasmu, dan bawalah itu dalam kehidupanmu. Nah, saudaraku, saya akan akhiri dengan ini, saudaraku. Bagaimana fokus gereja sesudah Pentakosta? Setelah 2000 tahun yang berlalu, saudaraku, kita harus bertekun dalam doa. Ulangi bersama saya, bertekun dalam doa. Kedua, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus, saudaraku? Kita harus datang dengan suara rela kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita. Baru bisa meminta Roh Kudus menguasai, memimpin kita. Roh Kudus tidak akan datang memenuhi kalau kita sudah penuh dengan yang lain-lainnya. Karena dia harus menjadi satu-satunya. Saudaraku, Roh Kudus tidak akan pernah mau memenuhi orang, saudaraku, kalau dia sudah dipenuhi dengan semua yang lain, saudaraku. Kosongkan dirimu, rendahkan dirimu, datang kepada dia. Penuhi aku Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu
Hadiratmu, urapiku, 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 urapiku dengan minyak kudus-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita bukan untuk berbahasa lidah, tapi untuk menjadi saksi, untuk menikmati Kristus, untuk bertekun dalam pengajaran, untuk bersekutu. Bagaimana kita bersepakat tanpa Roh Kudus? Kita hanya dipenuhi oleh ego kita. Kita bawa ego kita di komunitas. Kita bukan menyembuhkan, kita melukai. Kita bukan melayani, kita makan minta orang menghormati kita, menghargai kita dan sebagainya. Harus dipenuhi Roh Kudus. Gereja Tuhan berdoa, minta Roh Kudus memenuhi. Ini kata kuncinya, saudaraku. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gereja tidak sempurna. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menikmati firman Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin memiliki kuasa menjadi saksi. Hanya karena Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak penuhiku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru, minta kepada Dia, penuhi aku Tuhan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, seperti rusa rindu. Kami haus Tuhan, puaskan dahaga kami akan diri-Mu Tuhan. Puaskan, penuhi Tuhan bejana hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhi jemaat-Mu Tuhan. Ya aku dengan minyak. Haleluya. Irabasakara rabati karamasika lama-lama dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu yang singkat ini di hati kami. Beri kami kembali urapan yang baru, yang segar. Kobarkan Tuhan, berikan kepada kami roh yang bernyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk jiwa-jiwa. Supaya kepedulian kami Tuhan kepada jiwa-jiwa, kepada apa yang menjadi hasrat hati-Mu Tuhan, kepada apa yang Engkau ingin laksanakan di muka bumi ini, kepada apa yang Engkau ingin selesaikan di muka bumi ini Tuhan, supaya Engkau mendapatkan mempelai-Mu yang kudus, yang tak bercacat celah, supaya Engkau mendapatkan semua yang Kau telah tetapkan di sorga untuk diselamatkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa mengutus seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya menjadi saksi Kristus, supaya mulai hari ini Tuhan kami selalu suka berdoa.
dipenuhi dengan Roh Kudus dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutu di dalam komunitas, dan kami menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Tuhan berkati kita semua.